ya. Setelah dibrosurkan makna la ilaha illallah, mudah-mudahan kita betul ini bengung lagi nih. Ini suaranya ini kok berdengung. Nyuwun tulung. AC. Enggak, ini loh suara ini loh. Mic saya ini kok agak berdengung. Ya. Jadi setelah dibrosurkan, mudah-mudahan kita memahami makna dari la ilaha illallah yang sudah setiap hari kita ucapkan. Mungkin sudah tidak terhitung. Dalam sehari berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat agung. Namun jika sampai kita tidak memahami makna yang terkandung dalam kalimat ini, bisa-bisa lisan kita mengucap, namun perbuatan kita jauh dari makna la ilaha illallah. Maka kesimpulan dari apa yang sudah dibrosurkan perlu kita garis bawahi. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dalam kalimat itu ada dua unsur. Yang pertama nafyun, yang kedua isbatun. La ilaha itu sebagai nafyun, menafikan. Jadi segala yang dianggap Tuhan, apapun itu bentuknya, apa dan siapa yang dianggap Tuhan, itu dinafikan. Tidak pantas apa dan siapa itu dipertuhankan. Itu namanya nafyun. Setelah datangnya nafyun, setelah nafyun, penafikan, maka datang isbat, penetapan. La ilaha illallah. Illallah itu isbat, penetapan. Jadi setelah menafikan semua hal, apa dan siapa yang dianggap Tuhan, kemudian datang penetapan, yaitu isbat bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Sekarang mungkin muncul pertanyaan. Saya sampai detik ini yang saya sembah tetap hanya Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Tunggu dulu. Karena yang namanya an-nafyu di situ, penafikan di situ, setidaknya ada 4 hal yang kita nafikan menurut Al-Quran. Yang perlu dinafikan yang pertama adalah tentang al-alihah, Tuhan-Tuhan. Ya. Semua yang dianggap Tuhan dinafikan. Entah itu patung, berhala, pohon, matahari, bulan, yang menyembah patung, pohon, batu, berhala, pohon yang keramat dan lain sebagainya, itu nafikan dulu. Karena kita hanya diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Maka selain Allah dinafikan. Ini jelas bisa kita pahami. Kalau orang menyembah patung, matahari, bulan, pohon, itu jelas syirik. Syirik besar.
Namun meski kita masih menyembah Allah, bisa jadi kita termasuk melakukan perbuatan syirik, belum menafikan sesuatu yang mungkin dianggap menjadi tandingan bagi Allah. Maka penafikan di situ selain al-alihah, maka al-andadu, perbuatan nid andad, itu juga harus dinafikan. Jangan sampai kita lakukan. Coba dibuka Qurannya surat Al-Baqarah ayat 22 atau berapa itu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di akhir ayat 22 atau 23 itu. Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, dan Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Allah larang kita untuk menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Kata andad ini mengandung dua makna menurut Ibnu Abbas. Yang pertama adalah syirkul akbar, syirik besar seperti menyembah dewa, matahari dan lain sebagainya. Yang kedua, tanpa sadar seseorang bisa berbuat syirik juga, meski derajatnya masih di bawah syirik besar tadi. Andad itu jamak dari aniddu. Aniddu itu al-mathilu, yang semisal, atau asyabihu, yang serupa. Jadi menjadikan sesuatu yang semisal bagi Allah, menjadikan sesuatu itu tandingan serupa semisal bagi Allah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, al-andadu huwa asyirku. Yang namanya berbuat andad, berbuat nid, itu adalah kemusyrikan. Wa huwa akhfa min dabibin namli ala sofati sauda fi dhulumatil lail. Dan dia lebih samar, lebih tidak terlihat daripada seekor semut merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita tanpa ada cahaya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada seekor semut merayap di atas batu yang hitam pekat di tengah malam gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, kira-kira semut itu terlihat tidak? Tidak. Jelas dan sangat-sangat tidak terlihat. Ternyata berbuat aniddu akhfa, lebih samar, lebih tidak terlihat lagi daripada merayapnya seekor semut di atas batu hitam pekat di tengah malam gelap gulita.
Oleh karenanya banyak manusia yang tidak sadar, tidak mengetahui kalau ternyata telah melakukan perbuatan an-niddu tanpa dia sadari. Ka'ayyaqular rajul, seperti seseorang yang mengatakan laulaya la'atanal lusus al-bariha. Jika bukan karena saya, niscaya kampung kita semalam sudah disatroni oleh maling. Jika bukan karena saya yang ronda, niscaya kampung kita semalam didatangi oleh maling. Jika bukan karena saya yang jaga malam di pondok MTA, niscaya tidak ada santri yang kabur. Itu namanya andat tanpa sadar. Niscaya bukan karena saya yang memimpin perusahaan ini, niscaya perusahaan ini tidak maju. Kalau bukan karena fulan yang mengisi pengajian, niscaya pengajian itu sudah tidak bisa dipahami. Ini berbuat an-niddu. Kalau bukan saya yang memimpin, misalkan memimpin kampung, memimpin desa, atau apapun lah, memimpin dimanapun, niscaya sudah berantakan, sudah hancur. Program-programnya tidak terwujud kalau bukan saya. Itu perbuatan an-niddu. Bahkan dulu ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Wahai Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Nabi menjawab, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal qul masya Allah wahdah. Tapi cukup katakan masya Allah. Itu ada seseorang yang datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, apa yang engkau kehendaki wahai Rasul. Rasul, beliau bersabda, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal qul masya Allah wahdah. Tetapi cukup katakan masya Allah. Ini nid. Dalam setiap hari berapa kali kita telah berbuat nid tanpa sadar. Aku gitu. Ini dudu aku, utangi wis ora mungkin kesaur. Anak aku, saya ini pintar bekerja. Saya ini pintar dalam melobi-lobi misalkan. Sehingga saya punya hutang yang banyak, setelah saya lobi akhirnya dilunaskan oleh yang bersangkutan. Itu kalau bukan saya, wis mumet itu. Embuh go arep golek silian ning ngendi. Mbok nganti sirahe mumet, ora bakal iso ngrampungi utang sebanyak itu. Itu karena saya. Fulan itu kalau bukan karena saya, mungkin sudah tidak hidup. Dulu pas sakit kena COVID, saya yang ngopeni. Kalau tidak saya openi, sudah mati itu. Itu perbuatan nid. Maka itu dinafikan, menuhankan diri sendiri tanpa sadar. Menuhankan orang lain tanpa sadar. Oh itu karena yang mimpin fulan. Kalau bukan fulan ya sudah, wassalam.
Kalau bukan yang mimpin fulan sudah wassalam. Berarti menjadikan fulan sebagai tandingan bagi Allah. Itu juga harus dinafikan. Meski kita nyembah Allah, masih nyembah Allah, hanya kepada Allah, belum tentu kita terlepas dari perbuatan an-niddu. Oh, itu karena saya yang melamar di kampus itu favorit kampusnya, sehingga saya diterima. Nek putrane jenengan, walah ditompo paling lewat jalan belakang. Ya memang kampusnya punya 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Mlebu kampus lewat ngarep ya oleh, lewat buri ya oleh, karena aturannya juga boleh. Ada 2 jalan, gerbang depan, gerbang belakang. Sudah berbuat nid tambah suudon sisan. Itu karena saya yang pinter. Ya toh? Kemudian setelah menafikan andad, yang ketiga yang harus dinafikan adalah arbab. Coba At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ada notnya tidak itu? Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Nah, cukup jelas toh? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sama kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Saat Adi bin Hatim masuk Islam dan datang kepada Rasulullah, Rasulullah membacakan ayat ini. Adi bin Hatim mengatakan, innahum lam ya'buduhum. Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Sesungguhnya mereka tidak menyembah orang-orang alim mereka ataupun pendeta-pendeta mereka, wahai Rasul. Jawab Nabi, bala, mereka menyembah orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka. Tandanya apa? Haramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atas mereka. Jadi merubah-rubah hukum. Hukum Allah dirubah-rubah. Apa yang Allah halalkan atas mereka, Yahudi Nasrani,
Mereka haramkan. Pendetanya, orang-orang alimnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian apa yang Allah haramkan oleh orang-orang alim, oleh pendeta-pendeta mereka, mereka halalkan. Jadi dari halal ke haram, dari haram ke halal, sesuka hatinya sendiri. Fattaba'uhum, kemudian orang-orang awamnya mengikutinya dengan membabi buta tanpa landasan dari petunjuk Allah. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Kalau kita tidak hati-hati, bisa kita termasuk ke dalam ayat ini. Ada seseorang yang kita anggap alim di tengah-tengah kita. Ada seseorang yang kita anggap sebagai ustadz, mubaligh, dai, kiai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan tertipu oleh tampilan lahirnya, tetapi lihat apa yang disampaikan. Unzuru ila ma qala wa la tanzuru ila man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sehingga jangan tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luarnya boleh menunjukkan identitas seorang muslim. Tetapi banyak pula yang memanfaatkan identitas ini untuk hal-hal yang bermaksiat. Contoh, ada orang yang tampilannya menandakan dia seorang muslim. Ternyata dia oknum yang mencabuli santri watinya. Sehingga ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dari tampilan luar. Kebenaran yang disampaikan oleh seseorang tidak bisa dilihat dari tampilan luarnya. Harus melihat tampilan dalam. Maksudnya, kalau yang disampaikan itu dengan landasan dari Nabi, yaitu Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran. Kemudian kita mengikuti, bukan berarti kita mengikuti orangnya, tetapi kita mengikuti apa yang dia sampaikan berupa Quran dan Sunnah. Tetapi Quran Sunnah itu sampai kepada kita melalui lisan beliau, orang tadi. Bukan berarti kita mengikuti orangnya, tetapi mengikuti Quran Sunnah yang dia sampaikan. Tetapi kalau kemudian tanpa landasan Quran, tanpa landasan Sunnah, kita hanya lihat tampilan luar seseorang. Masa Ustadz ngapusi? Kan ada tuh kalimat-kalimat seperti itu. Masa mubaligh kok ngapusi? Lihat, ya. Jadi untuk melihat kebenaran Islam jangan lihat orangnya. Lihat Qur'annya, lihat sunnahnya. Kita akan tahu kebenaran Islam dari Qur'an, dari sunnah. Kalau kemudian begitu mendengar tentang Islam, tetapi ternyata tidak didapatkan dalam Quran, juga tidak didapatkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian mengikuti dengan membabi buta, ini potensi besar masuk ke dalam ayat ini. Bisa sebagai bentuk penyembahan kepada fulan tadi. Wes ora apa-apa renek dalile renek kok Quran, enggak ada dari hadis, enggak apa-apa, yang penting saya ikut fulan. Nah, fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah arbab. Maka harus dinafikan. Maka agama itu berulang kali Ustadz
Almarhum Ustaz Dr. Andes Ahmad Sulkin Allahumma ighfirlahu warhamhu mengatakan pada kita, mengajarkan pada kita semua, agama itu kalau sudah bicara agama itu pasti Islam. Kalau Islam itu pasti sumbernya sudah jelas, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau bicara Islam tentu menurut Quran, menurut Sunnah, bukan menurutku. Karena kalau menurut Quran Sunnah pasti kebenaran yang berbicara. Kalau menurutku, menurut kita masing-masing bukan kebenaran yang berbicara, tetapi pembenaran versinya diri sendiri. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat ini. Menjadikan sesuatu atau apapun itu atau siapapun, menjadikan siapapun itu sebagai arbab, tandingan bagi Allah, dengan cara kita mengikuti dengan membabi buta tanpa landasan yang jelas dari Quran, dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Bisa masuk ke dalam ayat ini. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Kemudian yang keempat yang perlu dinafikan adalah at-tawaghid. Kemarin sudah kita jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 itu. At-tawaghid itu jamak dari taghut. Taghut itu menurut Umar ibnul Khattab adalah asyaiton. Semua hal yang mengajak untuk menyimpang dari ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah itu taghut, itu syaitan. Bisikan syaitan. Menurut Imam Malik yang namanya taghut kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut. Ibnul Qayyim memberikan definisi tentang taghut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala sesuatu yang dengannya seorang hamba itu melampaui batas, baik dalam masalah sesembahan ataupun dalam mengikuti seseorang ataupun dalam mentaati seseorang. Segala sesuatu yang melampaui batas. Dikatakan melampaui batas kalau kita mengikuti seseorang, itu berarti kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita mengikuti dengan membabi buta, berarti kita sedang mengikuti taghut. Karena kita melampaui batas. Agama sudah jelas, yaitu Quran Sunnah, itu yang diwariskan oleh Nabi. Kenapa kita masih mencari yang lain? Kenapa kita tidak mau mengambil warisan Nabi secara totalitas? Malah justru pilih yang lain. Nah, itu namanya melampaui batas. Segala hal yang kita ikuti tanpa landasan agama, tanpa landasan dari Quran dan Sunnah, maka akan terputus. Tetapi kalau kita mengikuti sepenuh hati agama ini berdasarkan apa yang Nabi kita bawa atas petunjuk Allah, maka faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Berarti kita telah berpegang pada buhul tali yang sangat erat, sangat kuat dan tidak akan putus. Sehingga selain Quran Sunnah itu akan terputus. Tetapi kalau kita pegang teguh Quran dan Sunnah itu tidak akan terputus. Itu buhul tali yang sangat erat. Syaratnya untuk bisa berpegang teguh, berpegang erat dengan
buhul tali yang kuat itu syarat pertama adalah famayakfur bit-taghut. Harus kufur pada yang namanya taghut. Wa yu'min billah, syarat keduanya iman pada Allah. Dua syarat itu harus terpenuhi. Kita kufur pada taghut, artinya tidak melampaui batas, tidak mengikuti hawa nafsu setan. Kemudian sesudah itu al-imanu billah, iman kepada Allah. Syarat yang kedua, maka faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Kita baru bisa berpegang pada buhul tali agama Allah yang sangat erat ini, yang tidak akan pernah terputus. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka yang kita pegang adalah tali yang tidak kuat. Tali yang tidak kuat pasti akan terputus talinya. Kalau tali sudah terputus, pegangan kita otomatis juga terputus sudah. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita memahami dengan baik makna la ilaha illallah, sehingga itu betul-betul menjadi komitmen dalam kehidupan kita sampai nanti ajal menjemput. Maka jauhkan, kalau memang sudah betul-betul menyembah hanya kepada Allah, yang penting untuk kita lakukan, jauhkan sifat sombong sehingga biar tidak masuk ke dalam adat. Kemudian lihat apa yang disampaikan oleh seseorang, jangan melihat orangnya yang menyampaikan. Kalau yang disampaikan adalah Quran Sunnah, ikuti. Bukan berarti kita mengikuti orangnya, tetapi mengikuti Quran dan Sunnahnya. Kalau yang disampaikan tidak sesuai Quran dan Sunnah, sekalipun tampilan luarnya menunjukkan seorang yang alim dengan tampilan luar, jangan ikuti. Karena kalau sampai mengikuti tanpa dasar dari Quran dan Sunnah, bisa masuk ke dalam arbab ini tadi. Kemudian berikutnya, kufurlah pada taghut, jangan ikuti bujuk rayu setan, jangan melampaui batas dalam mengikuti seseorang. Baru kemudian dua syarat terpenuhi, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Baik, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda.